Ada pertanyaan sampai di sini? Itu adalah tujuannya. Oke. Kalau sudah siap, ini Anda kerjakan dulu. Dengan waktu 30 menit. Silakan. Ya. Baik, Pak. 30 menit ya. Langsung jawabannya atau pakai soal ya, Pak? Halo, Pak.
Oke, selamat siang. Masih bergabung? Sudah beres ya? Oke. Halo? Halo? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, nomor 1. Silakan. Kelompok 5. Ini kelompok 1 ya. Oke, apa? Bahan bakunya apa? Ya, ayo jawab sama-sama sambil dikoreksi jawabannya. Besi sama asam Besi sulfat, sama. Pak. Oke, besi sama asam sulfat. Reaksinya? Fe ditambah H2SO4 jadi FeSO24 ditambah H2. Ya. FeSO4. Nggak usah pakai angka 2. Kalau angka 2 malah salah ya. Jadi FeSO4 plus H2. Ya. Ya, jadi Fe plus H2SO4 sama dengan FeSO4 plus H2. H2-nya gas, FeSO4 adalah liquid atau aqueous. Ya. Oke. Berikutnya, sifat Fe, 2 buah. Apa saja? Kuat, mudah korosi. Terus? Mudah bereaksi dengan oksigen di udara. Ya, terus? Mudah dibentuk. Lunak. Lunak. Benar? Lunak atau keras? Tergantung. Besi lunak. Ya. Mudah Keras dibentuk. ya, mudah dibentuk. Terus? Lunak kalau di suhu 1536 derajat Celcius, Pak. Ya, oke ya. Jadi itu korosif, bisa dibuat paduan menjadi baja. Dia bereaksi dengan asam, khususnya asam mineral, mudah dioksidasi di udara. Ya, oke. Asam sulfat sifatnya? Korosif, Pak. Ya, korosif. Dia Terus? tidak berwarna atau bening. Ya, terus? Mampu melarutkan logam. Terus? Ya, dia merupakan asam. Asam yang pekat itu oksidator, asam yang lemah bukan oksidator. Artinya yang encer, ya. Terus kita lihat bahwa pH-nya dia adalah merupakan asam kuat, artinya terionisasi sempurna. Oke, hanya 3 biji ya. Oke, sekarang yang berikutnya, ketiga. Jelaskan secara singkat membuat larutan asam sulfat 20%. Ya, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Untuk pembuatan asam sulfat 20% kan dari larutan H2SO4 98%. Ya. Jadi larutan H2SO4 98% yang dibutuhkan itu 8,1633 ml. Terus untuk mengencerkannya, masukkan airnya terlebih dahulu di dalam gelas kimia sebanyak berarti sekitar 24 ml. Lalu pipet H2SO4 98%-nya sebanyak 8,16 ml. Setelah itu dimasukin ke dalam gelas kimia yang udah ada airnya secara perlahan-lahan sampai pipetnya habis. Sampai H2SO4 di pipetnya habis. Terus? Sudah. Sudah. Oke, silakan mau menambahkan kelompok 4. Enggak ada yang ditambahkan? Oke, jadi pertama kalau Anda lihat bahwa yang pekat 98, yang encer itu 20. Pertama itu harus menentukan jumlah larutan yang yang akan dibuat. Ya, itu dulu tentukannya dulu berapa mili. 100 mili, 500 atau 250. Itu pertama menentukan itu. Oke. Kemudian yang kedua menghitung pakai rumus M1V1 ya. M2V2. Ya, ketemu tadi berapa jumlah asam sulfatnya. Oke. Setelah ketemu baru Anda nyiapkan air dan gelas kimia. Kalau misalnya bikin 200 mili,
bikin 100 ml berarti diisi dulu dengan 25 air atau 50 ya. Baru pipet teteskan demi tetes sampai habis lewat dinding sambil diaduk. Setelah semuanya ya, baru setelah itu tambahkan Aquades sampai volume sekitar berapa? 100 ml. Ya, diaduk kembali karena reaksinya masih panas. Oke, ini nggak usah pakai labu takar, tapi pakai gelas kimia bisa. Ya, karena persen saja. Jadi ketelitiannya tidak dituntut yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Nomor 4, tuliskan sifat Fe2 sulfat. Fisika maupun bisa fisik, bisa kimiawi. Silakan. Untuk kimiawinya teroksidasi, Pak. Mudah teroksidasi. Ya, terus? Tidak berbau, itu pertanyaan lalu berwarna hijau kebiruan. Ya, oke. Berwarna hijau kebiruan. Iya, Pak. Ya, itu. Terus tadi adalah rumusnya FeSO4. Sudah FeSO4 terhidrat. Dia mudah teroksidasi menjadi Fe3 positif. Terus dia juga bisa terurai melepaskan nitratnya. Bisa juga terurai menjadi oksida. Oke. Lanjut. Yang keenam. Buat diagram alir sintesis Fe2 sulfat. Silakan. Kelompok 2. Untuk diagram alirnya, Pak. Ya. Nah, jadi dari awal tuh dari sebelah kiri itu Fe, sebelah kanan tuh H2SO4 20%. Ya. Nah, habis itu tuh dua-duanya dimasukin ke reaktor. Di tengah tuh ada reaktor. Udah reaktor, di bawahnya tuh dipanaskan. Dipanaskannya itu bisa di suhu 50 derajat Celcius, waktunya 30 menit. Setelah dipanaskan, nanti disaring, melakukan penyaringan. Setelah penyaringan, nanti filtratnya yang diambil, si residunya bisa dibuang. Terus dari filtrat itu tuh selanjutnya ada pendinginan. Nah, udah pendinginan, di bawahnya lagi ada penyaringan. Setelah penyaringan, nanti si filtrat yang tadi tuh dijadikan pengkristalan. Jadi udah jadi kristal. Selanjutnya ada pengeringan. Setelah pengeringan ada penimbangan. Ya, oke, bagus. Jadi nomor 6. Oke ya. Yang nomor 7. Berapa C2 yang dihasilkan? Kalau kita lihat mol Fe berapa? 0,089. Oke, 0,089. Oke, betul. Sulfatnya berapa? 0 kalau 0,281, Pak. 0 Ya, oke. Kalau kita lihat berapa konsentrasinya? 25. Ya, 25%. Berapa M? Sekitar 4,7 molar, Pak. Ya, sekitar berapa? 4,7. Oke, 5 ya. Oke, berarti molnya. Oke, reaksi pembatasnya apa? Fe. Oke. Kemudian hitung C2 hidrat yang dihasilkan. Berapa? Kalau MR-nya kan 152 gram per mol, Pak. Ya, oke. Jadi masanya 13,528 gram. Oke, itu 12,5 gram ya. Oke, kalau terhidrat hasilnya berapa? Kalau FeSO4 hidrat, berapa rumusnya? FeSO4 7H2O, hidrat ya. Oke, berapa kira-kira?
Kalau ada hidratnya jadi 24,7 Pak. Soalnya MR dari FeSO 47H2O-nya 278. Oke, kasih. Berikutnya, berapa persen hasil jika asam sulfat terhidratnya dihasilkan 16,89? Berapa persen? 68,3%, Pak. Oke, 68,3%. Oke, ya. Jadi sekarang Anda hitung yang benar berapa. Kalau ada yang salah separuh berarti setengah, ya. Kalau seperempat yang benar, yang salah seperempat bisa 3/4. Oke, silahkan. Hitung dulu. Oke, sudah? Alifah, berapa? Benarnya? Alifa benar 7, Pak. Oke. Aprilian, 5,5, Pak. Ardika, Tujuh, Pak. Arini, 7, Pak. Axel, Betul 6, Pak. Desti, Betul 7, Pak. Desti, Betul 8, Pak. Dewi, Betul 7, Bapak. Elisa, Betul 7, Pak. Fauzi, 7. Betul 7, Pak. ya, Asna. Betul 7, Pak. Oke, Imam, Betul 7, Pak. Kautsar, Kalaida, Betul 7, Pak. Meriam, Betul 7, Pak. oke, Muhammad Iko, Betul 7 salah satu, Pak.
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ini secara sederhana. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ya, secara keseluruhan sudah bagus. Dari tesnya berarti sudah siap ya. Jadi ini besi 2 sulfat merupakan garam terhidrat dengan rumus FeSO4 7H2O. Kemudian bentuk fisiknya adalah merupakan kristal biru kehijauan. Ini reaksinya bahwa sebuah besi dengan asam menjadi Fe2 positif plus H2. Karena kondisinya asam, ini dengan asam, baik asam sulfat encer maupun HCl reaksinya sama. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Fe menjadi Fe2 plus Cl- plus H2. Kalau dengan asam sulfat, sebetulnya ini tidak usah ditambah H positif, tapi langsung aja Fe plus H2SO4 akan menghasilkan Fe2 positif plus SO4 2- karena akan menjadi F2 plus H2. Di mana bahwa Fe2 positif ini stabil kalau kondisinya asam. Berarti asam sulfatnya berlebih. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, itu secara singkat reaksi yang ada. Kemudian alat yang diperlukan yaitu apa? Neraca analitis. Ini agak miring fotonya. Kemudian hot plate. Berikutnya adalah termometer. Kalau kita lihat, neraca analitik atau timbangan berfungsi untuk menimbang. Hot plate berfungsi untuk apa? Memanaskan. Ya, memanaskan suatu reaktor. Panas. Kemudian termometer adalah untuk mengukur suhu larutan. Ini beker gelas. Di sini berfungsi sebagai apa? Reaktor, Pak. Ya, reaktor. Kemudian botol Aquades dan juga gelas ukur. Ini adalah mengukur volume asam sulfat. Oke ya. Ini adalah pipet tetes, kemudian statip dan corong. Kalau kita lihat di sini, maka statipnya di bagian holder ini untuk meletakkan corongnya, kemudian untuk tepat melakukan proses penyaringan atau filtrasi. Oke ya. Kemudian bahan yang digunakan adalah serbuk besi, warnanya apa? Abu hitam, Pak. Abu kehitam-hitaman. Ya, abu kehitam-hitaman, kemudian larutan asam sulfat di sini adalah 20%. Oke, itu adalah beberapa bahan dan juga alat. Sekarang kita terus, ya ini safety-nya. Pembuatan Fe2 sulfat terhidrat dilakukan di lemari asam. Karena apa? Reaksi menghasilkan gas H2. Di mana gas H2 itu mempunyai bau yang cukup menyengat. Bahkan ke hidung bisa menyebabkan alergi atau menusuk. Kemudian menggunakan APD seperti apa? Jas lab, masker dan sepatu tertutup dan sarung tangan. Kemudian pada pembuatan larutan asam sulfat, jadi gelas kimia itu diisi Aquades sedikit, diisi Aquades dulu, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit asam sulfat pekat yang telah dipipet, sambil diaduk karena reaksinya panas. Kemudian setelah dingin, agak dingin, tambahkan air sampai volume yang diinginkan, yaitu membuat larutan asam sulfat encer. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke. Oke, ini prosedurnya. Tadi udah disebutkan bahwa serbuk, kemudian ada reaktor, tadi gunakan gelas kimia. Kemudian volumenya di sini hanya 25. Kita coba
penambahannya nanti cukup banyak, bisa juga. Ini adalah reaktor, kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kemudian penyaringan, dilakukan penyaringan, masih dalam kondisi panas, maka ada filtrat. Kemudian setelah filtrat tadi, pendinginan dan kristalisasi, kemudian lakukan penyaringan lagi, maka filtratnya dikembalikan ke atas atau dikembalikan. Ini kotoran akan dibuang ya, kemudian lakukan kristal, pengeringan dan penimbangan. Ini secara sederhana. Oke. Ya, itu ada prosedur pelaksanaan percobaan. Ya, siapkan jurnalnya. Anda amati dan dicatat. Ya, ini pertama dibersihkan sebelum digunakan. Timbang serbuknya. Jadi jelas ya, berapa beratnya? Ya, silakan ditulis. Jadi serbuknya abu-abu beratnya berapa? 5,01 gram. Oke, sudah? Saya lanjut. Sudah, Pak. Silakan. Asam sulfatnya mengukur volumenya berapa? 75 mili H2SO4 20%. Ya, oke, silakan. Tulis ya. Masukkan perlahan-lahan dalam reaktor. Gunakan alat pelindung diri. Oke. Ya, serbu besi dan larutan asam sulfat sudah dimasukkan secara perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Silakan. Larutannya menguap berbuih ya, Pak. Ya, dan larutan menguap, tapi di situ adalah berbuih. Ada buihnya ya. Iya, Pak. Ya. Ini di awal setelah dimasukkan pada suhu itu muncul larutannya berwarna apa? Hitam dan muncul buih, Pak, buih. Ya, kemudian makin lama ini diukur suhunya. Setelah 30 menit suhunya ternyata masih naik. Apa yang terjadi? Hanya larutan berwarna hitam. Ya, kelihatan larutan berwarna hitam. Berarti kalau dilihat dari sini bahwa semua serbu besi itu tidak bereaksi semua, ya. Oke. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Nah, ini sekarang filtrasi. Lakukan dalam ruang asam juga. Ini proses penyaringannya. Ini adalah corong dengan kertas saring. Ini adalah filtrat tadi yang berwarna hitam. Kemudian corong. Ya, kemudian diamati filtrat dan juga residunya. Kalau kita lihat di sini, filtratnya berwarna apa? Biru kehijauan itu, Pak. Hijau. Hijau Ya, kebiruan. silakan. Ini terus residunya berwarna hitam, Pak ya. Itu. Ya, silakan. Tulis ya. Iya, Pak.
Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini filtrat hasil filtrat tadi dipanaskan. Oke, diamati. Pemanasan filtrat warnanya apa? Di sini ini ada pengaduknya kelihatan ya. Oke, berputar. Suhunya 95 derajat. Yang diamati apa di sini? Yaitu jalannya larutan berwarna hijau kebiruan nih Pak. Ya, silakan. Itu diaduknya pakai ini Pak, pakai magnes tiram nggak Pak? Ya, ini ada toh? Kelihatan? Iya belum Pak, tapi ada sih. Kelihatan. Ya. Oke, karena ketutup di situ. Ya. Oke, berikutnya. Ini sudah, ya, ini pada proses pendinginan atau kristalisasi. Amati yang terjadi. Amati dan catat warna kristalnya. Amati, kemudian filtrat larutan di atasnya, cairan. Dan ini dilakukan karena proses pendinginan, itu dilakukan pada suhu ruang. Ya. Sekarang kita lanjutkan kristal FeSO4 7H2O. Kalau kita lihat di sini, ini kristalnya masih basah. Ini berwarna apa? Ya basah, putih biru. Tapi kalau di sini warnanya hijau. Di sini sudah kering, ya. Kristalnya. Kemudian ditimbang, ternyata beratnya adalah 28 gram. Ya. Ini senyawanya apa? FeSO4 atau FeSO4 terhidrat? FeSO4 terhidrat. Ya, FeSO4 terhidrat karena warnanya adalah hijau kebiruan yang ada. Oke, berarti sudah habis ya, sudah selesai. Percobaannya cepat karena hanya lihat. Tapi data-data ini paling enggak Anda sudah dapat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, kira-kira untuk dikeringkannya ini lalu menjadi kristal butuh berapa waktu, Pak? Maksud berapa lama didiamkannya gitu? Ya, biasanya didiamkan aja, sebentar diangin-angini cepat kering juga kok. Oh, tapi iya, jangan di oven ya, jangan di oven. Suhu ruang saja. Jadi hanya 1 hari itu beres, Pak? Bisa langsung beres ya? Sebetulnya bisa. Iya, ya. Tidak seperti tawas atau CeSO4. Ya, kalau cawas atau CeSO4 itu mengkristal dulu, sebetulnya sama. Bukan kristal, CeSO4 juga sebetulnya kristal juga. Setelah dikeringkan, setelah didiamkan dia juga cepat kering. Oke. Baik, Pak. Pak izin tanya, ini untuk yang warna aslinya dari FeSO4 itu warna hijau. Lalu untuk warna birunya ini dari larutan H2-nya atau bagaimana, Pak? Itu sebetulnya kalau kita lihat dari sini, ini tuh masih basah. Belum kering. Jadi kalau nggak biru ya hijau. Biru kehijauan ini mungkin ada berapa campuran yang ada. Kalau kita lihat warna hijau atau biru ini karena dia mengikat air. Sedangkan kalau tidak mengikat air, kristal air tetap warnanya adalah apa? Putih. Iya, Pak. Oke, ya. Ini pengamatan tadi. Silakan, tadi adalah berat serbuknya berapa? Sudah dapat datakan ya? Oke, berat serbuk berapa? Terus warna serbuknya apa? Larutannya. Kemudian setelah Fe ditambah asam sulfat, seperti apa?
awal pada suhu berapa? 10 menit, 20 menit, dan juga 30 menit. Kemudian setelah filtrasi, residunya berwarna. Oke. Filtratnya berwarna apa? Kemudian kristalnya berwarna apa? Beratnya berapa? Oke. Data sudah dapat? Di layar masih muncul? Masih, Pak. Oke. Oke ya. Bisa lanjut. Oke. Ini kalian di kampus atau di rumah? Di rumah, Pak, kalau saya. Oh gitu. Oh di rumah, ada beberapa yang di rumah. Pagi kan praktikum analitik ya? Bukan? Nggak ada praktikum analitik, Pak. Buat Ya. yang absen 1 sampai 16. Oh gitu, enggak ada. Oke. Berarti sama daring juga. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang pengolahan data. Silahkan dihitung dari data tadi. Ya, berapa? 30 menit atau 20 menit? Oke, silahkan 20 menit untuk menghitung mol dari percobaan tadi.
Oke. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Halo? Masih bergabung? Masih, Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah selesai? Belum? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 4. Siapa yang mewakili? Betul ya, kelompok 4, silakan. Ya, silakan, siapa aja? Riko ya, oke, silakan Riko. Oh, Fauzan, ya, silakan. Kausar Pak, Kausar yang mewakilkan Pak. Ya. Oke, terus. Oke, berapa persennya? Ya. Oke. Sekarang ada kelompok 4 yang mungkin agak berbeda ngitungnya. Silakan. Muhammad Riko, Fatan atau Kausar ya. Silakan salah satu. Kalau ada mungkin beda hasil dengan Muhammad Fauzan. Silakan. Oke, Muhammad Fauzan tadi benar berapa tes awalnya? Oh, Kausar. Oh, yang tadi itu Kausar ya. Oke. Kausar Pak.
Oke, ada yang lain kelompok 4? Nggak ada? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Desti? Atau Axel? Halo? Kelompok 2 masih bergabung? Masih, Pak. Silakan, siapa yang mewakili? Desti aja. Yang lain mau nggak? Oke, silakan Desti. Dewi, Desti ya, silakan. Kalau dari reaksinya sama kayak tadi. Jangan terus, sama, kerjakan aja, ya dikerjakan. Reaksinya Fe ditambah H2SO4 menghasilkan FeSO4 7H2O ditambah H2. Terus untuk mol dari Fe-nya itu kan tadi diketahui dari masanya tuh 5,01, terus AR dari Fe itu 56. Jadi untuk nyari molnya dibagiin dapat hasilnya 0,0895. Terus untuk H2SO4-nya kan tadi 20% dengan volume 75 ml. Nah, untuk nyari dulu molarnya dari rumus molar itu sama dengan persenannya 20 dikali 10 dikali masa jenisnya 1,84 dibagi MR-nya 98. Jadi konsentrasi molarnya itu 3,75 molar. Udah dari konsentrasi molarnya dicari mol dikaliin tadi kan si volume H2SO4-nya 75 ml. Berarti 0,075. 3,75 dikali 0,075 tuh hasilnya tuh 0,28125. Nah, dari yang sebelumnya Fe kan 0,08, jadi Fe lebih kecil, makanya Fe jadi pembatas. Dicari tahu, jadi reaksi pembatasnya di Fe, terus hitung mol produk. Untuk mol produk, karena si koefisien Fe dengan FeSO4 7H2O itu sama, berarti mol produknya juga sama, 0,0895. Terus setelah itu hitung massa produk secara stoikiometri. Pembatas itu kan yang barusan dikaliin sama MR dari FeSO4 7H2O itu kan 278. Jadi hasilnya sekitar hasil dari massa FeSO4 7H2O-nya itu sekitar 24,881. Terus habis itu kan massa FeSO4 teoritis praktikumnya. Untuk teoritisnya tadi yang dihitung di awal tuh kan untuk data yang didapat itu tuh yang barusan tuh massa FeSO4 teoritisnya. Nah, tadi didapat data massa FeSO4 yang terbentuknya tuh 20,8. Jadi 20,8 dibagi 20,28 dibagi sama massa teoritis yang barusan 24,881 dikaliin 100%, maka hasil dari persen yield-nya adalah 81,5. Ya, oke, terima kasih. Silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili?
Apa yang sudah dikerjakan? Silakan. Kelompok 1, siapa yang ke? Alifah, Aprilian, Ardika, Arini. Baik, Pak. Silakan. Siapa? Aprilian, Pak. Ya, silakan, Aprilian. Untuk reaksinya, Fe ditambah H2SO4 20% ditambah dengan 7H2O menghasilkan FeSO4 7H2O ditambah H2. Untuk menghitung mol Fe-nya didapat dari beratnya sebesar 5,01 gram, kemudian dibagi dengan berat atomnya Fe sebesar 5,6. Kemudian didapatkan hasil mol dari Fe itu sebesar 0,089 mol. Kemudian untuk mencari mol dari H2SO4-nya bisa dengan cara persen dikali densitas dikali 10, kemudian dibagi dengan berat molekul H2SO4, setelah itu dikali dengan volumenya, sehingga didapatkan molnya H2SO4. H2SO4 memiliki mol sebesar 0,282. Sehingga reaksi pembatasnya adalah Fe. Kemudian untuk koefisien dari FeSO4 7H2O itu sama dengan koefisien Fe. Jadi untuk mol FeSO4 7H2O juga sama dengan molnya Fe, Pak. Sebesar 0,089. Ya. Setelah itu untuk mengetahui berat dari FeSO4 7H2O-nya dari mol FeSO4 7H2O dikali dengan berat molekul FeSO4 7H2O-nya. Jadi 0,089 mol dikali dengan 278 gram per mol. Didapatkan hasil sebesar 24,7442 gram FeSO4 7H2O. Untuk mengetahui persen yield yang didapat, hasil dari percobaan yang sebesar 20,28 gram dibagi dengan yield perhitungan stoikiometri yang barusan sebesar 24,742 gram, sehingga didapatkan persen yield sebesar 81,96%, Pak. Oke, terima kasih, Lilian. Ya. Oke, yang terakhir, silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Siapa? Hasma? Elisa? Eliza, Pak. Ya, oke, silakan. Buat reaksinya yang pertama tuh Fe ditambah H2SO4 menjadi FeSO4 7H2O plus H2. Kemudian untuk menghitung mol reaksi yang Fe-nya, tadi didapatkan gram Fe-nya 5,01 dibagi dengan 56. Jadinya 0,089. Terus nyari mol yang H2SO4-nya dari densitas dikali persennya dikali 10 dibagi mR-nya. Kemudian dikalikan volumenya sebesar 0,075 liter menjadi 0,28163 mol. Karena koefisien Fe sama koefisien yang FeSO4 7H2O-nya sama, berarti mol yang FeSO4 7H2O-nya sama kayak Fe sebesar 0,089. Maka massa FeSO4 7H2O-nya 0,089 mol dikali 278 mR-nya, hasilnya 24,742 gram. Kemudian buat persen yield-nya itu berarti massa percobaan dibagi dengan massa teoritisnya dikali 100%, jadi 20,28 dibagi 24,742% dikali 100% sama dengan 81,9%, Pak. Iya. Oke ya. Jadi semuanya kelihatan, semuanya sudah benar, molnya sudah benar, hanya reaksi ini bisa beberapa kemungkinan ya. Karena tadi larutan, kalau mau ditambahkan di sini karena terjadi hidrat, ini bisa ditambahkan 7. Apa? Ini bisa
berikutnya seperti ini, yaitu menjadi FeS4 plus H2. Plus H2 gas. Kemudian bisa juga tadi adalah FeS4. Ini plus berapa? Sorry. Plus 7H2O baru menjadi H2O seperti ini. Jadi reaksinya bisa langsung, bisa yang di atas atau ditambahkan seperti ini. Oke, karena Fe kemudian menjadi, kita lihat mol Fe itu sama dengan mol perbandingan 1:1. Jadi molnya adalah Fe, H2SO4 dan FeSO4. Kemudian setara juga dengan FeSO4 7H2O. Kalau kita lihat di sini, reaksinya ternyata adalah Fe, pembatasnya sebanyak 0,0895 mol. Sedangkan asam sulfat cukup tinggi, yaitu 0,2816 mol. Berarti asam. Oleh karena itu, warnanya tetap dipertahankan sebagai FeSO4 7H2O. Kemudian mol produknya, itu tadi karena sama dengan mol Fe, itu berarti 0,089 mol. Kemudian masanya dikalikan, secara segitu adalah FeS4 kalikan 278, berarti sama dengan 24,881 gram. Maka persen hasil adalah 20,28 dibagi 24,881 dikalikan 100%. Ya, hasilnya itu. Oke, secara keseluruhan semua hasil sudah benar, hanya tadi mungkin di kelompok 4 mungkin bisa diperbaiki ya. Melihat, dicek kembali apakah sudah benar atau belum. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu adalah pengolahan data. Berarti sudah. Tahap berikutnya adalah tinggal Anda melihat reaksi, lakukan pembahasan. Setelah pembahasan tadi, berdasarkan dari hasil dan reaksi tadi, kemudian dengan literatur yang ada, Anda buat kesimpulan. Ya, disimpulkan. Setelah disimpulkan, ya. Setelah disimpulkan, maka Anda buat laporan per kelompok sesuai dengan forma. Oke ya, formanya masih ingat kan? Betul? Oke, karena formanya adalah per kelompok, Anda bikin data yang sama, pembahasan dan kesimpulan secara individu. Jadi yang dikumpulkan dalam satu laporan per kelompok. Jadi karena ini ada berapa? 4 kelompok, berarti ada 4 laporan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Silakan, kelihatan tadi ada yang mau bertanya. Pak izin bertanya. Ya. Tadi kan saya sempat nyari-nyari reaksi antara Fe dan asam sulfat. Ya. Nah, ada yang reaksinya jadi Fe2SO4 3 kali plus H2. Nah, yang bikin hasilnya beda tuh apanya ya, Pak? Nah, kalau kita lihat, itu tergantung daripada kondisi asam. Karena Anda membuat laporan reaksi yang di sini tadi adalah FeSO4, berarti kondisinya harus asam. Memang ada reaksi Fe plus apa? Ini plus H2S3. Plus apa? H2SO4. Terus tambah apa lagi? Ini harusnya ada penambahan oksigen.
Jadi pertanyaannya adalah bisa jadi Fe 2S O4 3 kali. Ini maksudnya. 3 kali. Ya. Ini itu karena FeSO4-nya memang tidak stabil, dia akan berubah menjadi FeSO4 3 kali. Oleh karena itu, ini biasanya muncul ya, kalau dalam kondisi seperti ini ada oksigen, masih bisa juga plus H2O plus apa? Ini mungkin plus H2 ya, mungkin ada juga gas. Hasilnya sebetulnya analisa ini FeSO4 itu tidak stabil. Jadi kalau dibiarkan itu akan berubah menjadi kuning, yaitu menjadi FeSO4 3 kali. Oleh karena itu harus suasananya asam. Itu saja. Oleh karena itu senyawa ya. Oleh karena itu FeSO4 ini ya tadi FeSO4 ini kan tidak stabil. Umumnya dibikin menjadi stabil yaitu menjadi garam apa? Ini biasanya ada penambahan Na2 juga. Na2 apa? Ya, ini 2 SO4. Ini baru menjadi Fe NH4. 2 kali SO4. 2 kali. Oke, ini juga H2O biasanya. Ini adalah ada hidrat. Senyawa ini sebetulnya yang dimaksud dengan garam mur. Ya. Ini ada reaksi seperti ini juga. Ini adalah merupakan garam rangkap. Karena sebetulnya penggabungan dari sini. Sehingga ini lebih stabil dibandingkan FeSO4. Sehingga untuk di lab umumnya adalah garam mur yang ada. Karena apa? Ini digunakan sebagai ion Fe2 positif yang berfungsi sebagai reduktor. Biasanya untuk menentukan kadar apa? Kadar oksidator kuatnya. Biasanya bereaksi dengan K-4 atau K2CrO7 atau bisa juga peroksida, yaitu H2O2. Ya. Oke. Kalian instrumentasi udah praktikum kan? Udah praktikum, sudah dapat tentang potensiometer? Sudah dapat? Ada yang potensio. Ada yang sudah. Ya, itu kan kalian kalau pas titrasinya bukan asam basa, tetapi adalah redox, maka yang digunakan adalah garam mur, Fe2 positifnya. Kalau FeSO4 itu tidak stabil, kalau terlalu lama, mungkin akan berubah menjadi kuning, jadi menjadi ferry. Itu kelemahannya. Ya, itu saja penjelasannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kemudian setelah itu bisa tambahkan pustakanya. Oke, ada? Sudah, Pak. Bapak, untuk pengiriman laporannya ke mana ya, Pak? Ya, kayaknya laporan ini kan minggu depan. Itu berarti laporan selesai kan ya? Pengennya bukan dikirim, dikumpulkan aja ke Bu Ima, teknisi. Minggu depan masih praktikum analitik instrumen? Masih Pak, minggu depan ya. Ke kampus juga. Ya, jadi itu aja minggu depan dikumpulkan ke Bu Ima. Ya.
Kalau nggak salah minggu depan untuk materi ini adalah pembicaraan laporan ya. Betul? Ya. Betul, Pak. Oke, itu aja. Ya, itu aja. Jadi laporannya kumpulkan aja di lab. Bapak, untuk pembicaraan laporan itu offline apa online, Pak? Nggak tahu, kayaknya bagusnya online saja. Karena lagi banyak Omikron datang toh. Banyak Omikron datang ke kampus, jadi online saja. Mungkin diingatkan nanti. Ya, atau minggu depan. Oke, ada lagi? Jadi untuk online, untuk pembicaraan mulai dari modul pertama, biasanya dari kedua, ketiga, dan keempat. Bapak dapat yang terakhir. Oke. Itu saja. Terus pengumuman untuk hari Sabtu kuis menghubungi Pak siapa? Ya, hubungi Pak Roni. Ya, kira-kira jam berapa? Mungkin salah satu yang mewakilinya ke Pak Roni, jadi bisa bersama-sama juga dengan kelas 1A dan juga 1C. Oke, itu saja. Masih ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau cukup, terima kasih. Tetap semangat dan bikin laporan. Laporannya karena tadi sudah pengumpulan data sudah dibahas, harapannya laporannya bagus semua sehingga nilainya bagus-bagus. Ya, itu saja dan tetap semangat. Sampai minggu depan ya. Oke, itu saja. Oke, kalau sudah Bapak lab ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Guys, ada yang record gak tadi? Enggak. Nggak sempet, Oke. Di-upload aja, Sar, ya. Di apa ya? Aku lupa. Di Holby. Guys. Makasih, Sar. Ada Tarin. Izin live ya.